Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran bagian 4, pelajaran keempat bagian B. Karena kita katakan kemarin pelajaran 4 terlalu panjang jika dijadikan satu video, kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Baik, kita langsung saja bagian ba atau bagian B. Al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjidi. Nah, perhatikan di sini al-baitu, termasukkan huruf jar min al-baiti. Baik. Jadi huruf jar di sini adalah min. Tadinya misalkan kita punya kata al-baitu tadi. Al-baitu. Ketika kemasukan huruf jar min, dia akan menjadi minal baiti. Karena sudah kita katakan bahwasanya huruf jar itu menyebabkan harokatnya berubah, yang tadinya dhammah menjadi kasroh, dhammah menjadi kasroh. Baik, sekarang perhatikan di kata huruf jarnya ini, yaitu minal baiti. Nah, ini harokatnya kasroh mi, dan di sini sebenarnya adalah sukun min. Kemudian alif ini juga sukun. Nah, kemudian lamnya juga sukun. Kemudian ba fathah, ya juga sukun. Nah, perhatikan di sini ada berapa sukun bertemu di sini? Ada lebih dari satu sukun. Maka ini tidak boleh terjadi dalam bahasa Arab. Ya, karena tidak bisa kebaca. Nggak bisa kebaca ini karena bunyi sukun itu bunyi yang mengakhiri bunyi vokal. Nah, jadi a, i, u, e, o, atau dalam bahasa Arab a, i, u, dan o. Nah, itu kalau ada harokatnya bunyinya a, i, u, o. Tapi kalau tidak ada harokatnya atau sukun, maka bunyinya apa? Bunyinya tidak ada, tidak berbunyi, konsonan dia. Nah, maka konsonan ketemu konsonan dalam bahasa Arab itu tidak boleh. Ya, konsonan ketemu konsonan tidak boleh. Maka di sini sukun ketemu sukun tidak boleh. Maka sukun ketemu sukun berarti harus ada yang kita korbankan dari sukun-sukun yang ada ini. Sukun-sukun yang ada ini salah satunya harus kita korbankan, harus kita kasih harokat agar ada bunyinya. Karena kalau tidak ada harokat kan nggak ada bunyinya. Harokat itu artinya pergerakan lidah, ada bunyi berarti. Maka untuk biar ada bunyinya, maka sukun yang ada di nun tadi kita ganti dengan fathah. Jadinya lah minal baiti. Tapi kan ini masih ada sukun ketemu sukun. Nah, karena ini alif lam. Alif ini kan dia walaupun ditulis dia tidak dibaca sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, di kaidah alif lam al-qamariyah. Ya, kaidah alif lam qamariyah dia dibaca hanya kalau dipisah. Ya, kalau dipisah. Tapi kalau disambung maka ini hilang, alif ini hilang. Jadinya minal baiti. Ada dia tapi tidak kebaca minal baiti. Nah, berarti kalau kita baca terpisah, maka boleh dia di sini sukun karena jadinya dia tidak akan ketemu nanti. Nah, maka boleh kita sukunkan di sini min, tapi di sini harus fathah. Min al baiti. Berarti ada dua cara bacanya ya. Minal baiti, dan min al baiti. Dua-duanya benar. Ya. Kalau ini disambung, ya, ini tidak. Ya, min al baiti itu disambung. Kalau min al baiti itu dipisah. Dua-duanya benar. Tapi yang lebih tepat itu kalau kita sambung. Ya, karena kalau tidak disambung kurang enak kedengarannya. Ya, kurang enak. Tapi kita kembali ke kitab. Al-baitu minal baiti. Asal katanya min al-baiti. Itu kalau dibaca terpisah.
min sendiri, tadi kemarin kan udah kita bahas ada dua huruf jar kemarin, ada dua preposisi, apa saja? Fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Maka min ya, itu artinya dari. Ya, al-baitu minal baiti. Min itu artinya dari. Kalau man artinya apa? Siapa. Itu kata tanya, beda lagi, bukan preposisi ya. Yang termasuk preposisi adalah min. Minal baiti. Kemudian al-masjidu. Kalau al-masjidu ya, dia boleh kita masukkan huruf jar ila di sini. Ilal masjidi. Ya, berarti ila sama dengan min, sama-sama huruf jar. Apa arti ila? Ila artinya ke. Kalau ada min tentu ada ke. Minal baiti ilal masjidi. Dari rumah menuju masjid. Dari rumah ke masjid. Jadi ila itu huruf jar preposisi artinya ke, untuk menunjukkan kemana ya, tujuannya. Ilal masjidi, maka dia juga mengkasrohkan sebagaimana min tadi mengkasrohkan. Ila al masjidi atau ilal masjidi. Baik, jelas ya. Dan kita lanjut, ada contoh hiwar. Apa itu hiwar? Hiwar artinya percakapan. Nah, hiwar artinya percakapan, dialog lah katanya. Hiwar artinya dialog. Ada hiwar antara al-mudarris dan Muhammad. Ini al-mudarris ini yang ngomong berarti ya. Al-mudarris yang berarti ini omongannya mudarris. Muhammad ini gitu ya. Baik, al-mudarris artinya guru dan Muhammad. Muhammad ini berarti muridnya. Al-mudarris bertanya, min aina anta? Min artinya dari. Aina mana? Anta kamu. Dari mana kamu? Anta artinya kamu ya. Kalau dalam bahasa kita kan ente itu ya. Nah, ente itu bahasa miahnya, bahasa plesetannya, bahasa slangnya. Adapun bahasa fusahanya, bahasa normalnya adalah anta gitu ya. Nanti kita pelajari domir-domir yang lain. Jadi anta ini termasuk domir ya. Kalau kemarin kita masuk domir huwa dan hiya, huwa artinya dia laki-laki, hiya dia perempuan, maka anta kamu laki-laki. Ya, anta artinya kamu laki-laki. Nggak boleh kita katakan anta Aisyah, nggak boleh. Anta Muhammad. Ini kenapa mudaris mengatakan anta? Karena lawan bicaranya adalah Muhammad, laki-laki. Min aina anta? Dari mana engkau wahai Muhammad? Ana minal Yabani. Ya, saya berasal dari atau saya dari Yaban. Yaban, Japan, Jepang bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya kan Japan atau bahasa kita Jepang. Muhammad mengatakan saya dari Jepang. Ini ada pertanyaannya. Yaban itu ya Jepang. Ini ibu kotanya Tokyo dan Osaka, kemudian Kuril Island. Nah, ini wilayah dari negara Jepang. Baik. Jadi ana minal Yabani, saya berasal dari Jepang. Baik. Kemudian mudarrisnya bertanya lagi kepada Muhammad, wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Nama temannya Muhammad. Wahai Muhammad, temanmu yang si Ammar itu dari mana dia? Ya, Muhammad menjawab, huwa minas sini. Huwa minas sini. Sin ya, itu artinya Cina. Ya. Huwa minas sin. Dia berasal dari Cina. Baik. Kemudian mudarris, wa min aina Hamidun? Dari mana? Kalau Hamid dari mana wahai Muhammad? Ya, jadi guru ini nanya banyak orang kepada satu orang ya. Tadi yang ditanya adalah Ammar, kemudian sekarang ditanya Hamid. Kalau Hamid dari mana wahai Muhammad? Temanmu si Hamid itu dari mana dia? Muhammad menjawab, huwa minal Hindi. Minal Hindi. Hindi artinya India. Berasal dari India. Ini ada gambarnya nih. Al-Hind itu artinya India. Ini Hyderabad, Sri Lanka, ini Laut Arab, ini Bombay, ini New Delhi, ini sebelah sini perbatasan Pakistan. Baik,
Huwa minal Hindi, dia berasal dari India. Dan guru bertanya lagi, aina Abbasun, mana si Abbas? Muhammad menjawab, kharaja. Kharaja artinya keluar. Nah, inilah kata pertama dari kata kerja yang kita pelajari di kitab ini, kharaja. Sebelumnya kan kata benda terus yang kita hafalkan. Sekarang kita menghafalkan kata kerja, kharaja. Kharaja artinya keluar. Makanya jamaah tabligh itu kan ada nama istilah khuruj. Khuruj itu diambil dari kata kharaja, artinya keluar. Baik. Jadi Muhammad menjawab kharaja. Kharaja di sini si Abbas. Dan guru bertanya lagi, aina zahaba, ini kata kerja selanjutnya. Zahaba artinya pergi. Ya. Aina zahaba, kemana dia pergi? Ya, Muhammad menjawab, zahaba ilal mudiri, dia pergi ke. Ya. Zahaba artinya pergi, ila artinya ke, al-mudir artinya kepala sekolah. Al-mudir artinya kepala sekolah. Dia pergi ke kepala sekolah, maksudnya pergi menemui kepala sekolah di kantornya. Dan guru bertanya lagi, wa aina dhahaba Aliyun, nah, dan kemana perginya Ali? Sekarang Ali ditanya, kalau tadi Abbas. Muhammad menjawab, zahaba ilal mirhadi. Nah, kalau si Ali dia perginya ke al-mirhad. Al-mirhad itu katakan kemarin toilet. Nah, ini ada gambarnya nih, kurang jelas ya. Agak sama samarnya gambar al-mirhad. Ini gambar toilet. Tempat buang hajatnya ini bukan al-mirhad. Apa bedanya dengan al-hammam? Al-hammam itu secara keseluruhan, satu tempat itu secara keseluruhan dinamakan al-hammam. Biasanya digunakan untuk mandi juga. Itu kalau al-hammam. Tapi kalau al-mirhad itu hanya untuk buang hajat saja. Kayak yang di di mall-mall itu al-mirhad namanya, bukan al-hammam. Al-hammam yang di rumah gitu ya. Itu membedakannya. Baik. Jadi zahaba ilal mirhad artinya dia pergi ke mirhad. Kemudian kita masuk ke latihan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Min aina anta, dari mana kamu? Ya. Dari mana kamu di sini? Ya. Min aina anta. Berarti dia menanyakan kepada siapa, laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan apa? Anti. Ya, anta dan anti. Anta itu laki-laki, anti itu perempuan. Baik. Karena laki-laki, maka sesuai dengan keadaan kita jawabnya ini ya. Min aina anta, engkau dari mana? Maksudnya bukan dari kamar mandi, dari rumah, bukan. Maksudnya dari di sini adalah dari asal daerahnya. Ya. Nah, kita jawab ana. Karena yang ditanya adalah anta, berarti jawabannya ana. Ya. Ana min, saya berasal dari Indonesia, misalkan. Kita katakan ana min Indonesia. Ya, ini bacanya ya. Ana min Indonesia. Baik, Indonesia bahasa ininya Indonesia. Nah, karena dia berakhiran a, maka dia tidak bisa dikasrahkan. Seharusnya kan setelah min ada kasrahnya kan, tapi ini nggak bisa dikasrahkan. Ya, tanda kasrahnya itu sembunyi istilahnya ya. Jadi dia walaupun ada huruf jar tetap Indonesia saja gitu. Ya, tetap Indonesia. Baik. Kemudian nomor 2, a'anta minal Filipini, apakah engkau dari Filipina? Nah, berarti Filipina itu Filipina ya. Filipin. Apakah engkau dari Filipina? Ya. Nah, kalau tidak, maka kita katakan la. La. Min. Misalkan negara yang lain, misalkan. Apakah engkau dari Filipina? Tidak, saya dari Malaysia, misalkan. Malaysia. Nah, min Malaysia. Saya dari Malaysia. Baik. Dan nomor 3, man minas sini,
siapa yang berasal dari Sin? Ya, menurut teks yang kita baca tadi, siapa yang berasal dari Sin? Dari Cina. Sin artinya Cina tadi ya. Nah, di teks tadi yang berasal dari Cina itu adalah Ammar. Ammarun minas Sin. Benar tidak? Siapa yang berasal dari Cina? Benar, Ammar ya. Baik. Kemudian min aina Hamid. Kalau Hamid berasal dari mana? Nah, ini boleh kita katakan Ammar, boleh kita tambah Ammarun minas Sin. Nah, kalau mau lebih lengkap boleh baca jawab dengan Ammar saja juga boleh. Ammarun minas Sin. Dan Hamid. Si Hamid dari mana dia? Karena Hamid ini laki-laki, maka kita variasikan jawabannya. Kita gunakan kata ganti. Apa kata gantinya? Huwa. Min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Berdasarkan teks tadi, dia berasal dari India. Minal Hindi. Berdasarkan hiwarnya, dia berasal dari India. Ya, kita katakan huwa minal Hindi. Boleh kita katakan Hamidun minal Hindi. Tapi karena kita sudah belajar domirnya, maka kita pakai domir di sini. Huwa minal Hindi. Baik, nomor 5, aina dhahaba Abbasun. Nah, aina dhahaba Abbas. Tadi di teks tadi di hiwarnya, Abbas pergi ke mana? Nah, dia pergi ke kepala sekolah. Nah, kita katakan dhahaba Abbasun, atau dhahaba saja boleh. Dhahaba Abbasun. Kalau pergi itu pakainya ila atau min. Nah, pergi ke atau pergi dari, pergi ke, nah, menuju, berarti ke bahasa Arabnya apa tadi? Ila. Zahaba Abbasun ilal mudir, ke kantornya mudir, ke ruangan kepala sekolah. Baik, nomor 6. Azhaba Aliyun ilal mudiri. Apakah si Ali pergi ke mudir, pergi ke kepala sekolah? Nah, jawabannya apa? Tidak, yang pergi ke kepala sekolah itu Abbas. Kalau Ali dia perginya ke toilet. Nah, kita katakan la. Nah, Aliyun, atau kita ganti dengan kata ganti huwa. Huwa dhahaba ila toilet. Apa toilet tadi? Al-mirhad. Hanya panjang. Al-mirhad. La huwa dhahaba ilal mirhadi. Baik. Kemudian latihan yang kedua, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis beserta harokati akhir dari kata-kata di bawah ini. Nah, kita baca sama-sama. Al-ghurfatu minal ghurfati. Al-ghurfatu minal ghurfati. Kemudian minal hammami. Al-mirhadu ilal mirhadi. Al-Yabanu Al-Filipinu. Ya, kenapa bukan Al-Yabani? Ya, karena hukum asal kata itu adalah dhammah, maka kita baca dhammah di sini karena tidak ada huruf jarnya. Kapan dibaca Yabani? Ya kalau ada huruf jar di sini. Apa saja huruf jar yang sudah kita pelajari? Fi, ala, min, ila. Ya, 4 huruf jar itu kalau ada sebelum kata al-yaban, maka harus dibaca yabani, tapi ini kan nggak ada. Baik, kemudian al-Filipinu. Kemudian minal Hindu atau minal Hindi. Minal Hindi karena ada min. Kemudian ilasinu atau ilasini. Ilasini. Nah, karena ada huruf jar. Baik. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, iqra waqt. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Perhatikan cara bacanya. Min aina Fatimatu. Boleh Fatimatun? Nggak boleh. Karena ini nama perempuan. Nama perempuan tidak boleh pakai tanwin. Fatimatu kita katakan. Dari mana Fatimah? Hiya minal Hindi. Karena Fatimah perempuan, maka kata gantinya adalah hiya. Hiya minal Hindi. Dia berasal dari India. Nomor 2. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Perhatikan di sini kharaja artinya keluar. Al mudarrisu. Kenapa al mudarrisu? Karena kembali ke harokat asal.
Ada huruf jar sebelumnya? Kharaja huruf jar bukan? Bukan. Kalau tidak ada huruf jar ya tetap harokatnya dhammah. Berarti al-mudarrisu. Nah, berarti di sini harokatnya dhammah. Kemudian minal faslu atau minal fasli. Minal fasli, kalau ini berubah dia. Nah, kalau ini berubah tidak seperti mudarris tadi. Kenapa berubah? Karena ada huruf jar. Wa dhahaba ilal mudiri, dan pergi ke mudir. Mudiri di sini karena adanya ilah. Nah, jadi kalau kita baca kitab penting kita tahu, penting kita deteksi pertama kali huruf jar yang mana aja gitu. Karena dengan tahu mana huruf jar, kita akan tahu apa harokat kata setelahnya. Kalau seandainya kita nggak tahu ini huruf jar, kita baca al-faslu di sini salah. Ya. Jadi yang pertama kali kita lihat sebelum membaca sebuah kalimat itu kita deteksi yang mana huruf jar kira-kira di sini. Nah, itu tahap pertamanya, deteksi yang mana huruf jar. Maka kemudian kalau sudah ketemu huruf jarnya, maka setelah huruf jar itu harus dibaca kasroh. Baik. Yang ketiga, zahabat tajiru ilad dukkani. Zahabat tajiru, at-tajiru di sini dhammah. Kenapa? Karena hukum asal adalah dhammah, tidak ada huruf jar di sini. Zahaba itu kata kerja, bukan huruf jar. Ilad dukkani. Kalau ini ada kasroh dia. Kenapa? Karena ada huruf jar. Nah, nomor 4, kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Kharaja hamidun. Hamid keluar. Kenapa hamidun? Boleh nggak hamidu? Nggak boleh, karena nama laki-laki boleh pakai tanwin. Nama perempuan tidak boleh. Kharaja hamidun. Hamid keluar. Dari mana? Minal ghurfati. Kenapa ghurfati? Karena ada huruf jar. Wa dhahaba, dan pergi, ilal hammami. Kenapa hammami? Karena ada ila. Baik. Jadi Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi, al-hammam. Dan selanjutnya nomor 5. Nah, di sini bagaimana bacanya ini sekarang? Min atau man di sini? Ini kita bacanya man. Loh, dari mana tahu? Karena ini konteksnya adalah kata tanya. Maka kata tanya itu man, bukan min. Kita katakan tadi ya bedanya. Kalau min itu huruf jar, preposisi, artinya dari. Kalau man itu kata tanya, artinya apa? Siapa. Ya, saudaranya ma ya. Kalau ma artinya apa? Man artinya siapa. Man khoroja minal fasli. Siapa yang keluar minal fasli, dari kelas. Nah, ini baru bacanya min. Boleh nggak bacanya man di sini? Nggak tepat, karena nggak mungkin ada dua man dalam satu kalimat. Nah, ini sudah man. Oh, berarti yang satunya berarti min. Jadi man khoroja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas. Nomor 6. Khorojat talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. Khorojat talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. Khoroja, keluar, talib, siswa itu. Nah, harokatnya dhammah. Kenapa? Karena tidak ada huruf jar. Minal madrasati. Kenapa madrasati? Karena ada huruf jar. Wa dhahaba ilas suqi, dan dia pergi ke as-suq. As-suq artinya as-suq artinya pasar. Wa dhahaba ilas suq. Kemudian nomor 7, Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijatu. Kenapa Khadijatu? Nggak pakai tanwin? Karena Khadijah nama perempuan. Minas sini. Kenapa ni? Karena ada huruf jar. Wa Khalidun. Kenapa Khalidun bukan Khalidu? Karena Khalid nama laki-laki. Maka dia boleh pakai tanwin. Wa Khalidun. Kalau Khadijah dari Sin, dari Cina. Wa Khalidun, dan Khalid minal Yabani, dari Jepang. Baik. Sekarang latihan selanjutnya, do' fil faragh. Do' artinya letakkan. Kata kerja perintah. Do' fil faragh.
Faragh artinya titik-titik atau kosong. Nah, letakkan fi di titik-titik fi ma yali di bawah ini, berikut ini. Harfa jarrin munasiban. Harfa jarrin artinya huruf jar. Munasiban artinya sesuai. Letakkan di titik-titik di bawah ini atau berikut ini huruf jar yang sesuai. Huruf jar itu kan preposisi ya. Preposisi. Ada berapa huruf jar yang sudah kita pelajari? Ada 4. Min, ila, fi, ala. Ini fi harus ada titiknya ya. Kadang ditulis seperti ini, kadang ada titiknya. Boleh mana-mana aja. Min artinya apa? Dari. Ila ke. Fi di dalam atau di. Ala di atas. Nah, itu sudah 4 kita pelajari preposisi. Nanti di bab selanjutnya ditambah lagi preposisi yang lain gitu seterusnya ya. Karena ada banyak preposisi ini. Jadi sedikit demi sedikit kita kuasai dulu 4 ini. Baik. Kita lihat sekarang. Yang nyocoknya kita isi pakai preposisi yang mana di kata-katanya atau yang di bagian kosong. Yang pertama al-kitabu. Al-kitabu artinya buku. Al-maktab. Al-maktab artinya meja. Kalau buku dan meja kira-kira nyocoknya apa? Dari, ke, di dalam atau di atas? Nah, nyocoknya di atas. Di dalam juga boleh. Nyocoknya di atas. Maka kita baca al-kitabu alal maktabi. Sekarang menjadi kasrah dia karena sudah ada huruf jarnya. Baik, nomor 2 at-talibu al-fasl. Talib artinya siswa, al-fasl artinya kelas. Kira-kira nyocoknya apa? Talib ya, siswa itu dari kelas ke kelas, di dalam kelas atau di atas kelas. Ya, nyocoknya mana? At-talibu. Nah, nyocoknya fil fasli. Ya, minal fasli boleh atau ilal fasli boleh, tapi lebih tepatnya di sini fil fasli. Karena kalau dari kelas itu berarti mengharuskan ada ila juga. Ya, dia pergi dari kelas ke mana gitu kan, harus ada lanjutannya. Tapi kalau fil fasli cukup, nggak perlu dilanjut lagi. Jadi at-talibu fil fasli ini yang paling tepat. Baik. Kemudian nomor 3, zahaba Hamidun. Hamid pergi. Al-jami'ah. Jami'ah artinya kampus, universitas. Nah, kata huruf jar yang cocok di sini apa? Nah, zahaba Hamidun minal jami'ah ilal jami'ah fil jami'ah alal jami'ah. Ila ya, kalau ada zahaba itu pasangannya ila, karena zahaba kan artinya pergi. Pergi pasangannya apa? Ke. Ya. Saya pergi ke. Ke bahasa Arabnya ila. Nah, kemudian nomor 4, kharajal mudiru titik al-madrasah. Kharaja keluar, mudir kepala sekolah keluar titik kelas atau sekolah. Nah, yang tepat apa? Dari sekolah ke sekolah, di sekolah atau di atas sekolah. Ya, karena keluar, yang namanya keluar setelahnya berarti dari bahasa Arabnya min. Saya keluar dari kelas, saya keluar dari sekolah. Ya, berarti dari. Ya, kharaja min. Kalau zahaba ila. Nomor 5, zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Nah, Muhammad pergi. Pergi kemana? Dari mana ke mana? Karena ada 2 nama di sini, satu kalimat ini ada 2 yang kosong, maka di sini dari mana ke mana? Muhammad pergi. Ya, dia perginya dari mana? Maksudnya permulaan perginya dari mana? Dari sin. Maka di sini min. Karena dari. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Gitu ya, zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Ya, bedakan dengan nomor 3 tadi. Zahaba sama-sama zahaba, tapi kenapa kok pakai ila di sini? Ya karena akhir tujuannya nggak kita sebutkan dari mana. Zahaba Hamidun minal jami'ah. Kalau kita katakan zahaba Hamidun minal jami'ati, harus ada tambahan di sini ila apa gitu ya. Zahaba Hamidun minal jami'ati ilal masjidi misalkan. Harus seperti itu. Itu kalau pakai min. Makanya di sini kita pakai min dulu baru ila. Min itu huruf jar untuk menentukan permulaan.
Kemudian ila untuk menentukan akhir tujuan. Gitu ya. Nah, jadi min pasangannya ila di sini. Zahaba Muhammadun minas sini ilal Yaban. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Cina tempat permulaannya, tempat rumahnya di situ, dia perginya ke Jepang untuk liburan misalkan. Baik. Kemudian al-kalimatul jadidah, sebagaimana kita katakan bahwasanya setiap bab itu ada kosakata baru ditambahkan kita di dalam kotak ini. Ya, ini harus kita tahu artinya semua. Al-kalimatul jadidah artinya kosakata baru. Nah, al-madrasah artinya sekolah. Al-matbahu artinya dapur. Al-yaban artinya negeri Jepang. Al-mudir artinya kepala sekolah. Dan al-faslu artinya kelas. Al-ghurfatu artinya kamar. As-sin artinya negeri Cina. Dhahaba ini kata kerja, nah, artinya pergi. Ini satu-satu ada dua kata kerja ya, dhahaba dan kharaja. Baik. Al-hammam artinya WC, kamar mandi. Al-jami'ah artinya kampus atau universitas. Al-Hindu bukan orang Hindu ya. Al-Hindu artinya India, nama negaranya. Mayoritasnya orang Hindu. Kharaja artinya keluar. Al-mirhab artinya toilet. As-suq artinya pasar. Al-Filipin artinya negeri Filipina. Baik. Ini kosakata yang ada di pelajaran keempat ini. Kemudian ada kotak selanjutnya fi, ala, min, ila, min hurufil jar. Ini termasuk bagian dari hurufil jar, huruf-huruf al-jar. Huruf, nah, kalau ada wawunya itu jamaknya ya. Huruf-huruf artinya. Tapi kalau harfun itu satu. Ini kita katakan harfu jarrin. Ya, harfu. Ya, nggak ada wawunya kan. Nah, kalau ada wawunya seperti ini itu jamaknya. Harfu jarrin, ini harfu jarrin, ini harfu jarrin, ini harfu jarrin, kesemuanya ini dinamakan huruful jarri. Perhatikan ya. Baik. Ini 4 huruf jar yang sudah kita pelajari, 4 preposisi kata sisipan yang sudah kita pelajari sejauh ini. Fi artinya di dalam atau di, ala artinya di atas, min artinya dari, ila artinya ke. Baik, kemudian nanti insya Allah akan kita masuk ke pelajaran yang kelima. Nah, di situ kita akan belajar juga tentang kata keterangan dan bagaimana menunjukkan kepemilikan suatu benda. Kalau kita ingin mengatakan buku milik Muhammad, kunci mobil, kemudian nama anak-anak, itu menunjukkan kepemilikan penyandaran kata atau al-idhofah istilahnya. Insya Allah akan kita pelajari di dars yang kelima nantinya. Allah ta'ala alam. Atafi bihadal qadar wa nahkatim bidu'a ika khatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.